Halo, assalamualaikum semuanya. Siapa bilang guru cuma bisa ngajar? Kenalin nih, seragam coklat tapi multitasking. Dari bahas materi ASEAN sampai jadi petugas MBG buat anak-anak hebat ini. Capek sedikit, tapi lihat antusiasme mereka pas jam makan siang tiba. Langsung hilang capeknya. Beginilah keseharian saya. Tidak cuma berdiri di depan kelas buat bagi ilmu, tapi juga memastikan setiap anak mendapat asupan bergizi melalui program MBG. Melihat mereka makan dengan lahap, itu rasanya bahagia dan nggak bisa dijelaskan. Karena murid yang sehat adalah murid yang siap menjemput masa depan. Semangat terus untuk seluruh guru hebat di luar sana. Transisi dari pejuang gizi kembali ke pejuang ilmu. Setelah selesai memastikan setiap murid mendapatkan asupan bergizi lewat program MBG, sekarang saatnya kembali ke habitat asli di depan kelas. Semangat belajar anak-anak terasa beda kalau perut sudah kenyang dan gizi terpenuhi. Perut kenyang, hati senang, belajar pun jadi makin tenang. Begitulah siklus keseharianku di sekolah. Dimulai dari memantau makanan bergizi 300 agar mereka kuat, lalu lanjut mendampingi mereka belajar agar akal mereka hebat. Melihat mereka fokus di kelas setelah makan siang adalah kepuasan tersendiri bagi seorang guru, karena pendidikan yang baik dimulai dari gizi yang baik pula. Ganti shift dari bagi-bagi menu sehat langsung gaspol bagi-bagi ilmu di kelas. Capek pasti, tapi lihat semangat mereka yang semakin membara setelah makan siang, bikin capeknya hilang seketika. Mengabdi itu seru, apalagi kalau bisa jaga kesehatan sekaligus kecerdasan anak bangsa saya. Setelah ragam mereka kita nutrisi dengan makanan bergizi, sekarang saatnya menutrisi pikiran mereka dengan kreativitas. Dari papan tulis, kita langsung terjun ke dunia nyata. Lihat bagaimana seriusnya mereka menyusun ekosistem ini. Di sini mereka nggak cuma belajar teori, tapi belajar jadi arsitek bagi ilmu mereka sendiri. Dari ide jadi karya nyata. Lihat semangat mereka menyusun ekosistem sawah ini. Bukan sekedar tugas, tapi ruang bagi siswa untuk menuangkan kreativitasnya. Mengubah kertas dan karton jadi media belajar yang seru. Kerja tim, diskusi seru, dan akhirnya tara, inilah hasil karya kami hari ini. Cara asik memahami rantai makanan, bangun sendiri ekosistem. Siswa belajar lebih tenang, hubungan antar makhluk hidup melalui karya tangan mereka sendiri. Belajar ekosistem jadi nggak bosan karena mereka yang jadi arsitek di balik proyek ini. Memahami konsep sains lewat praktik langsung ke materi lebih nyata. Tantangan hari ini menyatukan potongan yang berbeda menjadi satu bentuk yang utuh. Di sini kemampuan berpikir kritis mereka benar-benar diuji. Belajar berpikir logis tidak harus lewat rumus-rumit, cukup dengan media sederhana. Anak-anak diajak untuk menganalisa dan mencoba setiap kemungkinan. Setiap potongan punya tempatnya sendiri. Siswa diajarkan untuk jeli melihat peluang dan sabar dalam mencari solusi. Beginilah cara kami melatih otak kiri dan kanan sekaligus. Seru, kreatif, dan pastinya bikin makin pintar. Lihat konsentrasi mereka. Belajar seru itu saat tangan bekerja dan pikiran pun berpetualang.
mengisi jam istirahat, ganti peran dari pengajar jadi teman main. Melihat senyum lepas mereka adalah energi tambahan buat lanjut mengajar nanti. Siapa bilang guru nggak bisa diajak seru-seruan? Jam istirahat waktunya ngecas semangat bareng anak-anak hebat ini. Lelahnya mengajar langsung hilang kalau sudah lihat mereka tertawa lepas. Menemani mereka bermain adalah salah satu caraku untuk menjaga mood belajar mereka tetap positif. Lebih dari sekedar guru, kami adalah teman sepermainan. Menutrisi pikiran di kelas, menutrisi kebahagiaan di lapangan. Senyum mereka adalah kebahagiaan terbesarku. Guru ceria, murid pun bahagia. Jadi guru bukan hanya tentang kapur dan papan tulis. Menjadi guru adalah tentang hati yang siap mengabdi 24 jam. Hari ini, raga ini harus berbagi peran. Menjadi perawat dadakan saat murid cedera, jadi pengendara yang malang saat ban bocor, menjadi saksi kebaikan hati orang asing yang menolong kami. Perjalanan ke tukang urut saraf tadi penuh ujian, tapi juga penuh pelajaran bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih untuk malaikat tanpa sayap yang sudah membantu bonceng kami. Pengabdian ini insya Allah tulus untuk mereka. Lelah hari ini nggak sebanding sama rasa syukur dari bisa cepat dapat teman-teman. Pendidikan bukan hanya soal apa yang terjadi di dalam kelas, tapi juga memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal di belakang. Hari ini langkahku tidak menuju papan tulis, melainkan menuju rumah mereka yang sudah beberapa hari kursinya kosong di sekolah. Menjadi guru berarti menjadi orang tua kedua. Saat mereka tidak datang, hati ini yang merasa paling kehilangan. Tugas kita bukan hanya mengajar materi, tapi juga memastikan semangat mereka untuk belajar tetap menyala, meski harus dijemput langsung ke rumahnya. Perjalanan melewati jalan setapak demi satu tujuan, mengajak anak-anak hebat ini kembali ke bangku sekolah. Besok pagi, satu siswa tidak masuk, satu harapan yang perlu kita jemput. Bukan soal jarak, tapi soal masa depan mereka. Sekolah adalah rumah, dan tugas guru adalah mengajak mereka pulang ke rumah ilmu. Karena setiap anak berhak atas masa depan yang lebih baik. Sekian cerita keseharian saya di sekolah. Terima kasih telah menonton video keseharian saya. Wassalamualaikum